Halo, apa kabar teman-teman? Terima kasih sudah hadir di Lenovo Yoga My Masterclass. Perkenalkan, gua Norman Fideli bersama kelas Garasi akan memberikan materi tentang salah satu teknik fotografi, yaitu indoor lighting dengan objek model. Hari ini gua akan membahas tentang positioning lighting equipment untuk menciptakan hasil foto yang kita inginkan. Nah teman-teman, di tema kali ini menurut gua agak lumayan technical sih, karena kita kan berbicara masalah lighting. Lighting itu ya memang kadang-kadang terlalu kayak, kan udah ada orang lighting gitu. Enggak, tapi kita sebagai fotografer juga kita harus tahu logika lighting itu seperti apa. Oke, gue share sedikit ya. Jadi menurut gue pribadi ada 5 aspek yang bisa bikin sebuah foto itu menjadi menarik. Pertama, lightingnya itu sendiri. Kedua itu adalah backgroundnya seperti apa, latar belakangnya itu. Terus udah gitu modelnya kayak gimana mukanya, mood modelnya kayak apa gitu. Karena kalau misalnya kita udah lebih dalam lagi, model tuh beda-beda loh mukanya. Ada yang karakternya galak, ada yang karakternya baik, itu beda-beda banget gitu. Terus ada wardrobe-nya seperti apa, bajunya seperti apa gitu. Ada yang bajunya flowy gitu, ada yang bajunya slim kayak gitu, itu pasti akan menghasilkan karakter yang berbeda banget di foto kalian gitu. Sama yang terakhir nih, fotografernya itu sendiri. Fotografer itu meliputi apa? Meliputi approach-nya kayak apa, terus udah gitu si angle-nya dia kayak apa, ngarahin posenya seperti apa gitu. Nah, kita sekarang bahas di tema yang ini, kita bahasnya tentang lighting-nya. Nah, menurut gua fotografer itu penting banget untuk menguasai lighting. Lighting itu ada logikanya ya. Ketika pedarannya semakin besar, luas penampakannya semakin besar, dia pasti akan lebih soft. Tapi kebalikannya, kalau misalnya pedarannya semakin kecil, dia pasti akan semakin harsh gitu. Si bayangannya akan semakin patah. Sama juga kalau misalnya jarak dari objek sama lampunya lebih jauh, pasti akan lebih harsh. Dan kalau misalnya dideketin, itu juga akan lebih soft. Itu kita sebagai fotografer itu harus di luar kepala banget. Harus di luar kepala banget. Nah, terus udah gitu, setelah logikanya kita paham, nggak sampai di situ. Kita juga harus banyak membiasakan, banyak berlatih gitu ya. Gue seneng banget pakai bahasa latihan gitu, karena memang cuman itu gitu kuncinya. Kita harus banyak latihan supaya, karena beda-beda brand ya, beda brand itu, beda ukuran apalagi ya, beda brand aja bisa menghasilkan cahaya yang berbeda gitu. Nah, kita tuh harus hafal dengan lighting-lighting yang kita punya tuh seperti apa gitu. Karena mereka tuh pasti ada karakternya masing-masing. Even pantulannya dari besi atau pantulannya dari plastik yang dilapis silver itu akan berbeda banget. Terus udah gitu diffusernya seperti apa, itu akan menghasilkan lighting yang berbeda. Nah, tapi jangan takut. Kita kuasain ini aja dulu, logikanya dulu, sisanya ya udah jalanin aja gitu. Lalu kita juga harus aware sama jarak dan arah lighting. Jarak dan arah lighting ini juga menjadi krusial. Soalnya kalau misalnya jarak lebih jauh yang tadi logikanya, itu kan pasti akan menghasilkan lebih harsh ya kalau kita taruhnya jauh. Dan masalah arah ini gue cukup memberi perhatian lebih gitu. Dengan arah lampu yang benar, kita tuh bisa banget untuk ngeliatin kontur muka kita yang bagus itu seperti apa, kontur bajunya seperti apa. Karena pengalaman gue ya, dengan memperlihatkan kontur itu tuh menjadi sebuah visual estetik sendiri gitu menurut gue. Jadi buat gue pribadi, arah lighting itu penting banget. Terus paling ada satu sih yang cukup technical. Ada yang banyak juga gitu yang nanya ke gue kayak, powernya ini kalau misalnya kayak gini berapa atau nggak kayak gini. Nah, setiap kali gue ditanyain pertanyaan itu, gue pasti selalu bilang kalau misalnya masalah power itu kan gimana lampunya masing-masing dan jarak. Beda semeter aja itu pasti power yang pertama kita setnya 70% let's say gitu. Itu pasti akan berbeda lagi, gimana studionya juga kan beda-beda gitu. Kita memang harus jeli. Jadi power ya kita harus adjust dengan medan yang ada gitu. Untuk teknik fotografi kali ini gue pakai 3 lampu, 2 di belakang dan 1 di depan. Nah di belakang ini gue pengen menghasilkan rim light yang cukup tajam ya. Jadi gue pakai luas pedaran yang kecil, gue pakai standar reflektor di situ. Dan yang depan, untuk menghasilkan yang lebih dramatis gitu, gue akan pakai okta yang ukuran 140 gitu. Itu dengan ditaruhnya agak pinggir gitu, itu akan menghasilkan cahaya yang dramatis gitu. Dengan lighting seperti itu dan dengan sedikit adjustment, pasti kita akan mendapatkan hasil yang kita mau.
Dan tentunya gue membutuhkan tambahan teknologi yang bisa mensupport passion gue, yaitu laptop Lenovo Yoga Slim 7i Carbon. Yuk, langsung aja praktek yuk! Ngadep sana lagi sedikit kira. Ya, stop. Siap. 1, 2. Good. Nah, ini menurut gua dari referensi yang ada ya, dia kan shadow-nya kan pekat banget nih ya. Nah, gue mau berusaha untuk mendapatkan pekatnya yang sama juga. Kalau misalnya kita lihat di sini kan sebenarnya highlight di atas, highlight, terus udah gitu ini di apa sih, rim light-nya di pinggirnya itu udah lumayan dapet ya, kita udah dapetin yang sama. Tapi gue pengen si shadow-nya lebih pekat lagi, jadi gue mungkin minta Gerald untuk tambahin reflektor hitam lagi ya. Sama ini mungkin Teguh boleh digeserin ke kiri sedikit. Sedikit lagi aja. Lagi. Oke, sip. Oke, kita coba lagi ya, sekali lagi ya. Oke, siap. Mundur sedikit, Gerald. Sip, siap. 1, 2. Good. Yes. Jadi, shadow-nya itu lebih gelap lagi, lebih pekat lagi. Itulah gunanya si reflektor. Gitu. Oke, mungkin model masuk ya sekarang ya. Oke, jadi referensinya akan kayak gini. Sebenarnya di sini akan peraga banyak lebih ke lighting sih. Cuman gue pengen desi badannya agak miring sedikit supaya nanti lightingnya bisa lebih dramatis sedikit. Nanti bebas deh mau ke kanan atau ke kiri. Nanti gue arahin. Dan di sini nggak usah terlalu yang ini sih. Nggak usah terlalu happy senyum gimana. Agak sedikit formal aja. Gitu. Nggak usah terlalu yang gimana. Nanti gue arahin. Oke? Sip! Good. 3. Last one. Sip. Desi boleh lihat dulu nggak sebentar? Ini tadi gue lumayan suka, lumayan dapat sama yang pose-pose yang agak kayak gini. Nah, yang kayak gini-gini, natural aja. Gitu. Jadi nggak terlalu tajam juga. Nanti mungkin abis ini gue pengen cobain yang candid ya. Candid, kasih yang candid sedikit. Oke. Sama ini tuh tadi pas lagi di sini tuh gue ngerasa yang tadi gue bilang yang masalah apa arah lighting ya, itu ngeiniin kontur, ngasih light kontur. Nah tuh, jadi kalau misalnya kita naro lampunya bener, itu si tekstur segala macam tuh itu akan kelihatan semua, kelihatan jelas di sini. Rambutnya semua kelihatan kayak gimana gitu, tekstur kulit semua kelihatan, detail banget. Di sini semua bisa dilihat gitu. Ngitung alis juga bisa, ngitung bulu mata. Gitu. Sip, ayo kita coba lagi yang candid ya, paling ya. Oke. Sip, oke. Sekarang boleh badannya putar sini. 1, 2. Semuanya lihat kamera ya. Siap, 1, 2. Oke. Nah, ini dia lightingnya. Jadi
tetap rim lightnya dapat dari sini, sama yang kanan juga dari belakang dapat, sama main lightnya juga dengan cahaya dramatis dari pinggir juga dapat gitu. Oke, sekali lagi siap. 1, 2. Good, nice, siap 1, 2. Nice, oke tangannya kalau misalnya di belakang kayak gini boleh. Nice, siap 1, 2. Chin up sedikit. Oke, chin down. Yes, good. Boleh mainin lagi ininya, bahunya sedikit. Yes, nah kayak gitu boleh. Good, ini bagus. Yes, nice. Boleh kasih shouldernya lagi sedikit. Yes, itu dia good. Siap 1, 2. Nice, good. Keep going. Yes. Yes. Ini gue suka yang kayak gini tadi. Nah, yang agak-agak kayak gini. Tapi mungkin gak usah, jangan terlalu tajam ya ngelihatnya ya. Cool aja gitu, biasa ya. Nah, ini bagusnya. Mungkin gue close up lagi sedikit. Oke, jadi yang kayak tadi gue bilang pertama logika lighting itu, nah di sini gue terapin nih, yang belakang, nih jadi dengan referensi yang ini gue berusaha untuk membaca lightingnya dan mereplikakannya ke sini gitu. Bisa dilihat itu di belakang kan itu pakai standar reflektor namanya ya, luas penampangnya kecil, otomatis apa? Berarti akan lebih harsh, ya kan? Bisa lihat di sini, nih, tuh. Hal yang paling ini aja, yang paling kelihatan, yang paling jelas, nih, ini serabut-serabutnya kelihatan banget. Dan dia bisa kontras banget. Kalau misalnya luas penampangnya lebih besar, dia pasti nggak akan sekeras ini, nggak akan se-harsh ini. Dia pasti akan lebih halus, gitu. Itu yang pertama. Belakang juga sama. Gue mau ngasih lihat teksturnya lebih keras lagi gitu, lebih kuat lagi. Jadi gue menggunakan standar reflektor juga. Standar reflektor juga selain bikin keras ya, tapi ada kayak crispy-crispy-nya kita biasa nyebutnya ya. Jadi ada lebih kristal-kristalnya gitu di pantulan di kulit. Bisa dilihat di sini nih. Nih. Yang depan kan pakai Okta ya, ada diffuser ya. Kalau diffuser kan dia sudah udah disaring sama bahan yang lebih halus gitu. Jadi dia pantulannya pun lebih halus, bisa dilihat. Ini pantulan di sini sama yang ini beda. Yang ini lebih kasar pantulannya, lebih kristal gitu. Itu kenapa? Karena si standar reflektor itu yang partikelnya dari besi-besi gitu. Bisa kelihatan jelas kok kayak gini. Memang mungkin awalnya nggak bisa ngelihat kayak langsung, wah ini pakai ini, udah belum tentu juga gitu. Tapi lama kelamaan kalau misalnya kita sering latihan, kita sering biasa ngelihat lighting studio, lama-lama kelihatan kok, oh ya crispy-nya, kristalnya ini kayaknya pakai ini deh, pakai standar reflektor deh. Penting untuk kita bisa membedah lighting. Dan yang lighting terakhir gue pakai Okta. Nah, Okta di sini gue pengen taruhnya di pinggir supaya kita bisa lihat shadow-nya pekat. Gitu. Dan tambahan ini reflektor untuk nambah pantulan-pantulan yang ada di blok semua. Gitu. Oke, siap. 1, 2. Nice, good. Explore kepalanya lagi. Yes, itu dia, good. Siap, 1, 2. Good. Nice. 3, 2, last one. Sip. Kayaknya gue dapet. Oke, gue udah dapat foto mana yang nanti akan gue bawa ke proses editing.